Mau di mana nih, Pak? Apanya? Keterbatasan fisik tak lekas membuat seorang penderitanya untuk dapat berhenti berkarya dan menjadi sosok inspirasi. Ya, itulah yang didapati dari sosok seorang penyandang disabilitas bernama Catur Bambang, 49. Dirinya mampu menjadi seorang sosok yang inspiratif meski memiliki keterbatasan pada anggota tubuhnya. Bambang merupakan pemilik dari bengkel modifikasi motor roda 3 dan mobil akse difabel yang bermarkas di Jalan Jambu, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Tangsel. Ketika ditemui awak media, Catur Bambang mengatakan, Mohon izin, Pak, dengan siapa nih saya bicara, Pak? Dengan Catur Bambang, Usia berapa, Pak Catur? 49. 49. Menginjak 50, bentar lagi. Bentar lagi 50. Nih Bapak, mohon maaf nih, sebagai penyandang disabilitas juga ya, Pak? Iya. Bisa diceritakan, Pak, kenapa, Pak, saat itu? Maksudnya? Menyandang disabilitas sejak lahir atau memang ada insiden? Karena insiden kecelakaan kerja, akhirnya kedua kaki saya diamputasi. Kapan itu, Pak? Sudah lama, waktu masih bujangan. Waktu bujangan? Ya. Itu bekerja di bengkel atau gimana? Bukan. Anggap aja kecelakaan kerja gitu lah. Oh, Ya. Pak, dari sejak itu Bapak beraktivitas seperti apa? Ketika baru cacat ya, kita pasti mentalnya down lah. Tentunya nggak lama-lama, hanya sekitar 6 bulan, lalu teman-teman, tetangga, segalanya pada dukung, kasih semangat, akhirnya kita bangkit lagi. Terus akhirnya dari situ kan, dulunya sehat, tiba-tiba begini. Ketika kita mau naik kendaraan umum atau transportasi umum itu pasti ada kendala. Mereka tidak membawa orang yang pakai kursi roda. Dan lambat laun kita punya pikiran untuk membuat motor roda 3 yang akses untuk diri kita sendiri. Waktu itu akhirnya kita bikin, ternyata rakitan kita banyak diminatin sama teman-teman disabilitas yang lainnya. Dari situ kita banyak melihat peluang usaha, akhirnya kita kembangkan, kita belajar di bidang itu. Akhirnya tahun 2004 awal, pas ini 2004 bulan Februari ini saya bikin bengkel motor roda 3. Cuma waktu itu belum seramai sekarang. Karena menurut mereka rakitan saya jauh lebih sempurna dari yang sudah ada. Dari masalah servis, kekuatan, kelincahan, segala macam, bentuk bodi segala macam lebih unggul dari yang sudah ada. Dari situ kita kembangkan terus sampai sekarang. Nah, Pak, tahun berapa Bapak mengalami kecelakaan itu, Pak? Udah lama, Mas. Sekitar 90-an, 2000-an? Ya, menginjak kepala itu 90-an. 90-an. Nah, Pak, kan melihat dulu sulit ya, Pak, akses disabilitas ya, Pak. Terinspirasi dari memang Bapak nggak bisa naik kendaraan tuh gimana? Ya itu tadi, ketika saya kasih contoh nih. Saya nyekat angkot atau bis kota. Itu mereka bukannya berhenti malah tancap gas. Satu, ya kan? Yang kedua, kalau kita mau naik taksi atau sejenis itulah, kita berkaca sama keuangannya kan. Dari situlah kita akhirnya pengen bikin kendaraan yang akses untuk diri kita sendiri waktu itu. Tapi kenyataannya dengan berjalannya waktu kita kembangkan untuk segala jenis cacat, dari stroke, amputasi, paraplegia, polio, dan lain-lain. Termasuk untuk orang-orang yang sehat, sekarang malah kebanyakan. Suka menggunakan roda 3 ya, Pak? Ya, karena mereka nggak bisa naik motor roda 3, roda 2. Ketika kita ajarin pakai roda 3 malah nyaman, malah bisa. Malah 70% malah orang sehat sekarang, yang 60-70% orang sehat. Pak, memang Bapak basic bengkel atau memang? Bukan, basic saya bukan bengkel. Tapi ketika saya sudah mulai menerjunin ini, kita pelajarin semuanya. Dan bengkel kita pelajarin. Dulu motor Bapak pertama kali? Pertama kali Supra. Motor Bapak sendiri? Supra Pit ya. Supra X pertama kali motor saya. Itu Bapak akalin tuh? Kita akalin senyaman mungkin, seakses mungkin, dan servisnya segampang mungkin. Jadi dari situ kan teman-teman pada ngeliat ini jauh lebih bagus daripada yang sudah ada. Dari situ mereka banyak yang pesan waktu itu. Sampai sekarang berjalan. Sampai sekarang. Nah, Pak, berapa range harga yang Bapak kenakan? Harga sekarang dari 7,5 sampai 15, tergantung modifnya sama jenis motornya. 750.000 dari 7,5 sampai juta sampai 15 juta.
Untuk modifikasi Untuk motor. modifikasinya tergantung jenis motornya. Modifikasinya ya, bukan motornya. Itu kalau untuk mobil gimana Pak? Untuk mobil semuanya kita pindah di jari, pakai tangan. Jadi Itu kalau mobil range-nya berapa Pak? ya Range harganya hanya 3,5 lebih murah. 3.500.000. Ya, tanpa merusak mobil, difabel bisa pakai, orang sehat bisa pakai. Kita hanya nambahin rangkaian, jadi orang sehat bisa pakai, difabel bisa pakai. Nah Pak, saat menggunakan roda 3 ada kisah unik mungkin? Gimana? Ada kisah yang sempat terekam sama Bapak saat menggunakan kendaraan roda 3 ini, karena kan terbilang ini ya Pak, jarang ya? Ya, waktu itu memang ya jarang. Kalau sekarang udah banyak. Ah, ah, Karena dari sini aja udah berapa ratus unit yang kita bikin dari tahun 2004 sampai tahun ini. 2022 ini ya. Udah ratusan unit. Waktu Bapak pertama kali gunakan, apa yang Bapak rasakan? Karena yang bikin saya sendiri, yang naik saya sendiri, saya bikin seenak mungkin, seakses mungkin untuk diri saya sendiri waktu itu. Seiring berjalannya waktu, di situ kan ada yang polio, ada yang amputasi, ada yang paraplegia segala macam. Kita pelajarin dari tubuh mereka ini kekurangannya di mana, kita bikin dia nggak bisa duduk tanpa sandaran. Kita begini dudukkan sandaran biar dia duduk nyaman, karena tulang punggungnya kan kena paraplegia itu. Kita bikin dudukan kursi roda di belakangnya agar dia bisa kemana-mana pakai kursi roda. Ada lagi yang minta seperti ini, jadi tinggal butuhnya tinggal tarik seperti mobil. Jadi inspiratif Bapak memang karena merasa pertama kalinya tidak Ya, nyaman karena- dengan kendaraan yang Ya. Pertama inspirasinya itu tadi, kita nggak nyaman sama kendaraan umum, di mana disabilitas di situ tidak akses. Dan kita akhirnya membuat motor itulah untuk akses diri kita sendiri sama teman-teman. Jadi kita nggak asal bikin, berbagai tipe motor kita bikin untuk kenyamanan mereka. Seandainya nggak cocok pun kita akan bilang, kamu jangan pakai seperti ini karena kondisimu seperti ini, daripada nanti sia-sia. Lebih baik seperti ini, kita kasih fotonya. Akhirnya mereka terima masukan, bikin. Kan nggak hanya tipe ini aja yang kita bikin, dari belah bodi segala macam. Bapak pelajari mereka nyaman itu dari diri dia. Anggap aja diri kita ini, misalnya ya kan, kita stroke, tangan kanan kita mati nggak gerak, kaki kiri kita mati nggak gerak. Anggap aja kita hanya gerak kaki kiri sama tangan kiri kan. Kita posisikan diri kita di orang tersebut. Kita bawa motornya harus tangan satu, posisi nggak seimbang kan, kita begini sandaran. Ketika mereka nyobain nyaman, berarti harus begini. Begitu juga yang nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, mereka ngotot minta motor. Kita pelajarin. Kalau memang bisa saya bilang bisa, kalau nggak saya bilang nggak. Karena demi keamanan mereka sendiri kan. Ada itu dari Bintaro, tangannya hanya segini dari lahir. Kakinya satu nggak ada, satunya hanya kayak siribiu. Saya hanya ngakalin gas sama remnya di kaki kecilnya itu. Tangannya kuat nggak kuat, kita bikin bisa. Karena kita bisa naik motor mana-mana. Berarti motivasi keinginan Bapak nggak membatasi dari keterbatasan, mohon maaf ya Pak, Ya. yang dari Bapak miliki. Dulu Bapak bekerja sendiri, maksudnya di memodifikasi motor itu? Pertama kali bikin ya, tapi sering berjalannya waktu, kemarin sempat sampai 6 orang karyawan. Tapi ketika ada corona, Pandemi? sempat hampir kosong lah, taruhlah, nggak seperti biasanya hanya 1-2. Kita kurangin karyawan itu. Terus ini udah mulai ngeliat lagi, kita masukin lagi karyawan. Oh, sekarang berarti sudah bisa menjadi wirausaha ya Pak, pemilik bengkel ya Pak. Oke, Pak. Bapak juga sering tergabung dalam komunitas-komunitas disabilitas. Kita sendiri juga punya komunitas ya. Di motor itu? Pertama kali bikin ya, tapi sering berjalannya waktu, kemarin sempat sampai 6 orang karyawan. Tapi ketika ada corona, Pandemi? sempat hampir kosong lah, taruhlah, nggak seperti biasanya hanya 1-2. Kita kurangin karyawan itu. Terus ini udah mulai ngeliat lagi, kita masukin lagi karyawan. Oh, sekarang berarti sudah bisa menjadi wirausaha ya Pak, pemilik bengkel ya Pak. Oke, Pak. Bapak juga sering tergabung dalam komunitas-komunitas disabilitas. Kita sendiri juga punya komunitas ya kan, komunitas motor roda 3 Catur Bambang. Kadang-kadang kan bagi sosial, entah kita bagi-bagi apa, entah kita touring kemana atau kita kunjungan kemana bersama teman-teman.
Oke, siap, Pak. Terima kasih Pak Catur. Ada. Wah, itunya ya. Motor ini yang tadinya roda 2 disulap menjadi roda 3 oleh Bambang beserta krunya dan dapat digunakan sang kreator pembuat modifikasi roda 3 ini sedang berusaha mengolah motor roda 3. Reportase bengkel modifikasi motor 3 dan mobil Asus di Sambor milik Catur Bambang. Yuk kita lihat nih, bengkel ini berada tepat di Jalan Jambu nomor 10B, Kampung Hutan, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Nih kita lihat nih teman-teman, motor Pak sampai orang inspirasi di tengah kondisi penyandang disabilitas, dia tak gentar untuk melakukan perubahan dan perbaikan hidup tanpa memikirkan keterbatasan yang sedang ia alami. Hingga akhirnya sekarang Anda bisa melihat bagaimana ramainya barang-barang di bengkel ini dan sejumlah kendaraan yang telah dimodifikasi menjadi roda 3 untuk mereka yang dapat penyandang disabilitas untuk dapat menggunakan kendaraan.